Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya ingin membahas tentang inilah ciri-ciri lamaran itu bodong atau penipuan seperti itu ya. Karena di saat zaman ataupun di kondisi di Indonesia yang susah sekali mencari pekerjaan, nah hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu karena sering saya lihat di beberapa medsos bahkan bercerita dapat cerita juga dari teman bahwa temannya banyak ditipu dan sebagainya. Maka saya pribadi ingin berbagi kepada teman-teman yang sedang saat ini mencari pekerjaan bahwa inilah ciri-ciri pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang bodong atau penipuan ya. Yang pertama dilihat dari email. Nah, dari email ini kita bisa mengantisipasi, bisa kita menganalisa bahwa kalau emailnya itu tidak sesuai, mungkin bisa kita curigakan bahwa itu bodong ya. Contohnya emailnya terkadang itu tidak sesuai dengan platform dari perusahaan atau PT yang sedang ditawarkan gitu. Contohnya Pertamina gitu ya. Pertamina sedang membuka lowongan pekerjaan tetapi harus di-emailkan ke yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari alamat email itu sendiri gitu ya. Contohnya komersil gitu, sedangkan Pertamina mungkin bisa aja buat email Pertamina Indonesia gitu. Nah, pokoknya adalah nanti silakan teman-teman cari referensinya bagaimana email itu yang memang benar-benar real gitu. Yang kedua, dilihat dari letak tempat interviewnya gitu. Nah, terkadang langsung mereka menawarkan tempat interviewnya gitu ya. Nah, kalau jika perusahaan tersebut memang kita tahu bahwa selama ini tetapi interviewnya di suatu ruko atau di suatu tempat yang memang tidak proper gitu, tidak tepat gitu ya, tidak sesuai dari label dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini patut dicurigakan gitu ya, karena selama ini banyak sekali ditawarkan interviewnya di ruko gitu ya, sedangkan ini adalah perusahaan besar. Nah, itu harus hati-hati, berarti itu bisa jadi salah satu indikasi penipuan atau bodong, karena terkadang kalau sudah sampai di suatu tempat, di tempat rukonya, nanti teman-teman akan dipalak atau diperas gitu ya, harus membayar sekian dan sebagainya, bahkan langsung menahan ijazahnya. Sedangkan setelah itu teman-teman memang tidak ada pekerjaannya gitu, tidak ada lowongannya gitu, dan ini memang benar menipu gitu. Nah, jadi harus dari segi tempat interviewnya terkadang yang tidak sesuai juga. Nah, teman-teman juga saran dari saya harus bisa melihat review dari Google Maps ya, karena cari aja nama ruko tersebut. Nah, di situ kita juga bisa membandingkan, mungkin saja yang sebelumnya itu banyak tertipu. Nah, selama ini yang kami lakukan, itu yang saya edukasi kepada teman-teman, kepada adik-adik keluarga, bahwa sebelum datang ke interview harus diinterview dulu, harus analisa dulu tempat dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah ciri-ciri penipuan, loker penipuan atau bodong adalah menjanjikan gaji yang tinggi gitu. Nah, nggak masuk akal bahwa ketika kalian baru diterima, baru dibocorkan gitu di websitenya, langsung dapat gaji sekian dan sebagainya. Bahwa untuk mendapatkan gaji yang sesuai itu, seorang karyawan itu harus melalui beberapa step dulu ya, kecuali kalau memang Anda mempunyai daya tarik, punya skill yang mumpuni mungkin saja. Tetapi kalau hanya sekedar admin gitu ya, hanya sekedar di bidang ini, tetapi langsung di situ dituliskan gajinya puluhan juta, itu nggak masuk akal. Nah, itu harus cepat-cepat harus dianalisa bahwa itu satu kemungkinan menjadi edukasi, karena setahu saya bahwa tidak ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, menulisnya di email ataupun di website ataupun di sosmed perusahaannya, itu tidak ada yang namanya langsung gaji itu seberapa gitu. Contohnya langsung nanti kalau terima gajinya 10 juta, itu bullshit lah, itu nggak ada ceritanya ya. Nah, teman-teman harus harus waspada gitu. Nah, yang keempat ini adalah ciri-ciri yang bodong itu biasanya menawarkan posisi yang strategis tetapi dengan syarat-syarat yang mudah gitu. Contohnya dengan level
sebagai supervisor, tapi syarat-syarat yang diminta itu sangat mudah sekali. Nah, itu salah satu indikasi yang tidak baik, tidak bagus juga, dan bisa dikatakan itu bisa dikatakan bodong ya guys ya. Karena kenapa? Untuk mencapai sesuatu itu, loker sesuatu pasti dengan requirement atau persyaratan-persyaratan yang susah juga, yang tidak segampang itu gitu. Mungkin itu saja, inilah ciri-ciri loker bodong di tahun 2004. Thank you for watching.